إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Alhamdulillahil aliyil azim dzil wajhil karim wasultanil qadim khalaqa fasawwa wa qaddara fahada ya'lamu ma baina aydina wa ma khalfana wa huwal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrur rauful mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata rabbi wa adda amanata wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun dhamim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa raqibu wa 'azzimu amrahu wa la ta'su. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid As-Shaff Emerald Sektor 9 rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah renungan kepahlawanan menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena hari-hari ini di bulan November, terutama di seputar tanggal 10 November, bangsa Indonesia biasa mengenang, menggali kembali semangat-semangat dan teladan kepahlawanan. Ada beberapa renungan penting kalau kita telaah hadis-hadis yang sahih dan hasan, juga ayat-ayat Al-Quran tentang kepahlawanan. Yang pertama, bahwa ternyata kepahlawanan itu tidak hanya berhenti di masa perjuangan. Tidak hanya ada di masa peperangan, merebut kemerdekaan. Kemudian di masa damai, di situasi normal, nilai-nilai kepahlawanan, semangat kepahlawanan seolah-olah sudah tidak ada dalam kehidupan nyata. Karena kalau kita renungkan hadis-hadis yang sahih dan hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak gambaran. Ada banyak amal soleh yang harus terus menjadi fokus perjuangan orang-orang yang beriman, yang itu nilainya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan kepahlawanan. Di antaranya adalah dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa at-tajir as-soduq al-amin, para pedagang, bisnismen, pelaku-pelaku usaha
yang jujur, yang istiqomah dalam bisnisnya, dalam kegiatan ekonominya, maka mereka setara dengan para syahid, dengan para pahlawan. Ternyata kalau kita renungkan hadis-hadis yang sahih dan hasan tentang amal-amal solih yang kemuliaannya di hadapan Allah itu setara dengan kepahlawanan, setara dengan perang, dengan perjuangan di jalan Allah, setara dengan para syuhada. Ternyata semua amal solih itu merupakan PR dan agenda besar umat yang menentukan masa depan umat, masa depan bangsa ini. Maka anak-anak kita, generasi ke depan harus memahami bahwa memperjuangkan ekonomi yang adil dan bermartabat, menegakkan bisnis dan usaha yang sesuai dengan syariat Allah harus menjadi cita-cita dan fokus hidup mereka. Karena ketika mereka menjadi bisnismen, menjadi pelaku usaha, menjadi penggerak-penggerak ekonomi yang istiqomah pada syariat Allah, yang menegakkan ekonomi yang halal, bisnis yang diridhoi oleh Allah, benar-benar menjauhi riba, benar-benar menjauhi kezaliman dalam usaha. Ternyata itu sangat menentukan masa depan umat dan bangsa ini. Faya ibadallah, amal solih lain yang juga dijelaskan dalam hadis yang sahih. Misalnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna wara'akum zamanu sabrin lil mutamassik fihi ajru khamsina sahidan. Sesungguhnya di masa-masa setelah kalian ini akan datang zaman-zaman yang menuntut kesabaran. Kesabaran seperti kesabaran para pahlawan ketika beliau semua berjuang. Rasulullah kemudian melanjutkan, lil mutamassik fihi ajru khamsina sahidan. Orang-orang yang istiqomah pada syariat agamanya, orang-orang yang istiqomah pada tuntunan Allah, orang-orang yang berpegang teguh dalam hidupnya pada syariat Allah, mereka akan memperoleh pahala 50 pahlawan yang mati syahid. Faya ibadallah, kalau kita renungkan zaman kita sekarang, anak-anak kita, generasi masa depan menghadapi berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan yang itu sangat menentukan masa depan umat dan bangsa ini. Yang itu hanya bisa dilawan, hanya bisa kita menangkan kalau anak-anak kita, generasi-generasi harapan kita ke depan, mereka adalah al-mutamassik. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah, yang berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang bagaimana gerakan LGBTQ begitu marak dikampanyekan. Maka kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, pahlawan bukan hanya untuk dikenang, bukan hanya untuk dibaca sejarahnya, tapi nilai-nilai kepahlawanan, ruh kepahlawanan, semangat kepahlawanan akan terus Allah berikan ruang sampai akhir zaman nanti. Di antaranya adalah dengan menegakkan syariat Allah, melawan gaya hidup yang sesat, gaya hidup yang menyimpang dan seterusnya. Kita melihat sekarang bagaimana anak-anak kita harus menghadapi ada yang namanya aliran liberal, aliran sekuler, aliran komunis dan seterusnya. Yang itu semua hanya akan dimenangkan kalau anak-anak kita punya jiwa, punya nilai, punya semangat kepahlawanan sebagaimana yang Rasulullah tegaskan dalam hadis sahih tadi. Dalam hadis hasan li ghairihi, ya ibadallah, Rasulullah juga pernah bersabda, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas. Pahalanya juga sama dengan pahala kepahlawanan. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maka ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita, karena itulah yang akan menjadi kunci kemenangan masa depan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid As-Shaff rahimakumullah. Agar anak-anak kita, generasi masa depan harapan kita selalu memiliki jiwa, semangat dan nilai kepahlawanan dalam diri mereka, maka yang harus kita tanamkan adalah nilai-nilai kepahlawanan yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ar-rabithah al-ilahiyah al-matinah. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi generasi masa depan yang ruh mereka, jiwa mereka, keseharian mereka memiliki ikatan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya di surat Ali Imran ayat 169. Ketika menggambarkan para pahlawan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kalian semua mengira bahwa orang-orang para pahlawan yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Dengan kegugurannya kemudian mereka itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka selalu abadi hidup di sisi Allah. Mereka menerima karunia dan rezeki dari Rabb mereka. Ini juga Allah firmankan misalnya di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tas'urun. Kemudian di surat An-Nisa ayat 74 Allah juga menggambarkan bahwa orang tidak mungkin punya nilai kepahlawanan, punya mental kepahlawanan kalau jiwa mereka, diri mereka, keseharian mereka tidak punya ikatan yang kokoh dengan Rabb mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berperang, yang berjuang di jalan Allah, fayuqtal au yaghlib, maka baik kalau mereka gugur atau kalau mereka menang dalam perjuangan itu, fasaufa nu'tihi ajron azima, maka aku akan tetap memberikan kepada mereka pahala yang sangat agung. Faya ibadallah. Dalam hadis sahih lain Rasulullah memberikan renungan. Kenapa pahlawan itu harus memiliki ikatan batin yang kokoh? Jiwanya harus memiliki ikatan yang kuat dengan Rabb mereka. Karena orang yang tidak punya jiwa kepahlawanan, mereka akan selalu tergoda oleh dua hal. Mereka mentalnya kropos, karena mereka punya penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Anak-anak kita tidak akan pernah total untuk memperoleh derajat kepahlawanan di bidang ekonomi dengan memperjuangkan, mengusahakan bisnis, perekonomian, usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Allah, jauh dari riba dan kedoliman. Kalau mereka punya penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya. Mereka mudah tergiur oleh kemewahan dunia. Wa karahiyatul maut. Dan mereka takut untuk mati. Maka hanya para pahlawan, hanya orang-orang yang punya mental kepahlawanan yang bisa kita harapkan
untuk menjadi pejuang-pejuang ekonomi yang akan menegakkan izzah, martabat, kemuliaan umat dan bangsa ini, yaitu dengan bisnis ekonomi yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, generasi ke depan nanti juga akan berat untuk melawan yang namanya kampanye LGBT, sekulerisme, liberalisme, komunisme dan seterusnya. Kalau mereka mudah tergiur pada gelimang dunia dan mereka takut pada ancaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hal kedua yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi masa depan umat ini, agar mereka punya nilai, jiwa, dan mental kepahlawanan dalam hidup mereka adalah al-i'tizaz bin nafs. Mereka harus punya konsep diri yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran memberikan renungan kepada kita semua bahwa setiap manusia tidak pernah dilahirkan dengan tujuan yang ala kadarnya, dengan tujuan yang sepele. Bagaimana yang sering kita dengar di surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas berfirman kepada para malaikat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ambil pelajaran baik-baik ketika Rabb-Mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Jadi anak-anak kita, generasi masa depan umat ini, Allah jadikan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelaku perubahan peradaban. Faya ibadallah, kita sering, jangan-jangan para orang tua itu sering menghancurkan tujuan mulia Allah dalam masa depan anak-anak dan generasi umat ini. Jangan-jangan banyak orang tua yang hanya berpesan kepada anaknya agar belajar yang rajin, tujuannya bisa menjadi tulang punggung keluarga. Anak-anak kita tidak Allah ciptakan hanya untuk menjadi tulang punggung keluarga, tapi anak-anak kita Allah ciptakan dengan tugas besar, seperti tugas kepahlawanan, seperti tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Di surat Al-Anbiya ayat 105 Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Sesungguhnya bumi ini hanya layak untuk diwarisi, untuk dikendalikan, untuk dipimpin, untuk dikelola oleh hamba-hambaku yang soleh. Faya ibadallah, jangan downgrade amanah Allah dalam masa depan dan hidup anak-anak kita. Jangan hancurkan amanah Allah dengan kita mendidik mereka hanya punya cita-cita untuk memiliki karir yang bagus, untuk memiliki penghasilan yang besar, untuk memiliki pekerjaan dan bisnis yang prospektif. Jangan downgrade amanah Allah, bahwa anak-anak kita Allah amanahkan untuk tugas-tugas besar dan mulia. Annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Mudah-mudahan kalau anak-anak kita punya dua modal ini, modal ikatan batin yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, punya modal self concept, konsep diri, bahwa hidup mereka mengemban amanah-amanah besar dari Allah untuk menjadi pelaku peradaban, untuk menjadi penentu kecemerlangan umat dan bangsa ini. Maka kita bisa berharap banyak
bahwa di bidang ekonomi, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam penegakan keadilan, kemanusiaan, kebenaran dari aliran-aliran sesat dan menyimpang, anak-anak kita akan memainkan peran-peran mulia seperti yang Allah amanahkan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali abdika wa rasulika Muhammad kama shallaita ala abdika wa khalilika Ibrahim wa ala ali abdika wa khalilika Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruh ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid